Layar cakep banget, desainnya keren mewah, baterainya juga gede. Tahu nggak minusnya HP ini apa? Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Yang gue pegang ini, Infinix Note Edge. Ini harganya 3,5 juta, kurang di bawah 3,5 juta. Dan ini udah recommended banget sih kalau gue bilang. Wajib masuk list pilihan kalau lo cari HP di budget harga segitu. Ya lihat aja nih, desainnya kece keren kayak gini. Dengan tepian bodi belakang yang membulat di sisi kanan kiri. Terus bagian kameranya juga keren ya, dengan panel mirip kaca. Sayang aja panelnya ini nggak bisa buat cermin. Seandainya aja bisa ya, pasti lebih mantap lagi. Karena kalau misalkan kita foto-foto selfie pakai kamera belakang kan bisa lihat panel belakangnya. Center atau enggak gitu. Kalau material bodinya masih pakai bahan polikarbonat ya, masih bodi plastik. Tapi finishingnya itu loh, berasa mirip bahan kaca frosted glass gitu. Disentuhnya tuh berasa lembut dan mewah banget, kalau gue bilang. Gue sempet ketipu loh waktu unboxing HP ini. Gue kirain ini beneran bahan kaca ya, nggak taunya polikarbonat aja. Dan untuk desain depannya juga nih, tuh udah keren kece kayak HP mahal. Lihat aja nih, bagian samping-sampingnya sini rounded banget ya, dia nggak bersudut. Terus juga lo lihat sendiri, ini tuh layarnya udah layar curve. Layar AMOLED dan juga bezelnya tipis banget. Jadi kalau secara desain ini beneran udah kayak HP mewah kalau gue bilang. Dibandingin sama Redmi Note 15 5G aja gue lebih suka ini, baik desain maupun build quality. Ya kalau pengen di-compare sama Redmi Note 15 5G ya komentar aja. Kalau rame gue bikinin. Dan makin keren lagi ditambah adanya lampu LED yang bisa nyala ganti-ganti warna ya di dekat kameranya ini. Kalau Infinix sih kasih nama Active Halo Lighting yang bisa diatur lewat pengaturan di HP. Sayangnya nih, di kelas harga 3,5 juta, HP ini tuh masih dikasih cuman IP65, belum bisa diajak berenang. Tapi udah bisa. Kalau cuma sekadar kehujanan, kecipratan, kesiram gitu, ini masih aman. Jadi nggak bisa diajak berenang ya. Kalau seandainya bisa aja, lebih seru pastinya. Dan ngomongin seru nih, ini HP mantap banget loh kalau buat hiburan sosial media. Kayak nonton video ataupun denger musik, ini mantap abis. Karena HP ini tuh layarnya udah pakai AMOLED ya, dan bukan cuma sekadar AMOLED kayak HP-HP 3 jutaan lainnya. Ini layarnya udah 1,5K. Detail jernih banget. Udah gitu, karakteristik layar AMOLED ya. Gambarnya tuh vivid dan mewah. Ditambah lagi, refresh rate-nya juga udah 120 Hz, udah refresh rate HP gaming. Bener-bener enak dan nyaman banget di mata. Dan nggak cuma bagian visualnya aja, bagian audionya juga ini asik mantap. Ya karena HP ini tuh udah dual speaker ya. Dengan speaker utama di sisi bawah dan satu lagi di sisi atas. Dan speakernya ini udah tuning sound by JBL. Kalau pakai earphone, suaranya mantep, berasa Sauron banget gitu. Dan kalau dengerin musiknya dari speaker HP-nya langsung, ya menurut gue juga udah cakep ya. Pada saat di setel dengan volume 100% maksimal, suaranya tuh kencang powerful. Dengan karakteristik suara tuh yang menurut gue balance ya. Vokalnya powerful, treble-nya oke, dan bassnya juga ada cukup berasa. Kayak gini nih kualitas suaranya. Dan salah satu alasan HP ini tuh masuk rekomendasi untuk dibeli ya di kelas harga 3,5 juta ke bawah. Karena HP ini udah pakai Android 16 dengan sistem antarmuka XOS buatan Infinix sendiri. Dan dijamin bakalan dapet 3 kali Android update loh dari Infinix. Dan 5 tahun pembaruan keamanan. Untuk fitur AI-nya, banyak banget. Bahkan kalau dibandingin sama HP-HP Xiaomi, Vivo, Oppo, Samsung di kelas harga di bawah 4 juta, ini udah super power kali kalau gue bilang. Udah kayak HP flagship, komplit. Lihat aja nih, kalau lo masuk ke menu setting, terus lo pilih Infinix AI ya, di situ banyak banget fitur AI-nya dari Infinix ya. Ada Vollax Voice, yaitu semacam Google Asistennya ala Infinix lah. Ada Vollax Smart Touch, yang bisa mengenali apapun yang ada di layar ya. Ada AI Call Assistant, terus Translation Assistant, Social Assistant, Document Assistant, AI Writing, banyak banget kan. Ada AI Note, terus juga Recording Summary, ini cocok banget nih buat yang sering meeting. Ada AI Subtitle juga, ada AI Time Generator, AI Gallery, dan yang paling standar ada Circle to Search. Banyak banget gak tuh? Udah kayak HP flagship aja. Dan yang paling gue suka sih fitur ini nih. HP ini tuh ngasih fitur Deep Effect ya, untuk lock screen, dan juga untuk wallpaper di HP. Kalau pas jadi lock screen, foto kita tuh bisa jadi ada di depan jam gitu. Dan kalau lagi di tampilan awal kayak gini nih, icon-icon bisa bergeser di belakang foto kita. Mantap banget ya. Udah kayak HP flagship jadinya.
Dan untuk performanya nih, di kelas harga di bawah 3,5 juta, HP ini menurut gua udah berasa powerful, udah berasa juara kalau gue bilang. Karena HP ini pakai chipset Dimensity 7100, udah 5G, dengan 8 GB RAM dan storage yang juga udah luas ya, udah 256 GB, dan storage-nya juga ada UFS. Dan kalau buat main game, ini juga tentunya udah enak banget sih kalau gue bilang. Karena performanya udah beneran kenceng. Waktu gue pakai buat main game Mobile Legends ya, HP ini tuh bisa buka settingan grafis ultra dan frame rate di super. Dan kayak yang lo lihat nih, selama gue main tuh nggak ada lag sama sekali dan bisa stabil di 90 fps selama main. Buat main game PUBG Mobile juga udah enak banget ya. Udah bisa main game di settingan grafis mulai dari Smooth Extreme sampai SDR Ultra. Dan yang lo lihat ini, gue lagi main di grafis HDR Ultra. Aman lancar, stabil di 40 fps selama gue main. Nggak ada drop frame sama sekali. Ini kalau seandainya HDR ekstrimnya kebuka, mungkin FPS-nya bisa di atas 40 ya, bisa di atas 50 fps. Intinya kalau buat main game ini asik banget ya, nggak pakai panas pula dipakai buat main game agak lama. Dan enaknya lagi HP ini tuh udah punya fitur bypass charging. Jadi seandainya HP lo lagi low bat, tetap bisa main game sambil ngecas dan HP-nya nggak bakalan overheat, nggak bakalan kepanasan. Aman lah, push rank bisa jalan terus sambil ngecas. Dan bahas ngecas, ini beneran kayak HP flagship sih kalau gue bilang. Karena dengan baterai yang lumayan gede ya di kelas harganya, baterainya udah 6500 mAh, tapi bodinya tuh tetap ramping. Jadi HP tertipis dengan kapasitas baterai segede gini di Indonesia saat ini. Dan waktu gua tes daya tahan baterainya ya, di dalam ruangan, terus terkoneksi jaringan WiFi juga, tetap pakai SIM card tentunya. Dipakai buat scrolling TikTok selama 1 jam tuh baterainya cuma berkurang 4% aja. Dan kalau dipakai buat main game Mobile Legends sejam, baterainya berkurang 16%. Ya mungkin karena chipsetnya masih yang 6 nanometer ya, jadi kalau misalkan dipakai buat kerja berat kayak main game, dia agak berasa boros. Tapi kalau buat sosial media, multimedia biasa gitu ya, buat multitasking biasa, ini awet banget sih. Dan buat ngecasnya juga ini nggak pakai lelet, udah cepet, udah 45 watt. Waktu kita colokin charger ya, ngecasnya sendiri dia ada 3 pilihan ya, low temperatur, smart, atau hyper. Dan waktu gua cas pakai mode hyper, dari 0 sampai 50% tuh cepet banget, cuma 27 menit. Dan kalau untuk penuh 100% sekitar 62 menit aja. Dan satu lagi yang wah dari HP ini adalah sensornya ini komplit banget. Ya pertama untuk sensor sidik jari ya di layar, ini standar sih. Sensor sidik jarinya cepat, akurat, bahkan waktu tangan basah juga sensornya bekerja dengan baik. Terus kalau kita lihat di sisi atas juga ada sensor infrared ya, yang bikin HP ini tuh bisa jadi remote universal. Bisa ngendaliin TV, AC, dan perangkat elektronik lainnya. Sensor NFC-nya juga udah kayak HP mahal, udah multifungsi. Nggak cuma bisa baca kartu emannya aja, tapi bisa juga jadi akses card buat buka kunci smart door lock gitu. Sensor dasar juga komplit ya, dan gyroskopnya udah hardware. Jadi kalau buat main game FPS tambah asik karena gyronya berasa real time. Untuk sensor GPS juga cepat dan akurat, ditambah udah bisa fitur kompas juga. Jadi buat navigasi makin mantep nih HP. Awet lagi baterainya. Gue belum bahas kamera aja, ini udah menarik banget ya buat HP di kelas harga di bawah 3,5 juta. Dan ngomongin kamera, sebenarnya ada nih kekurangannya di HP ini dari kameranya. Ya bukan karena kameranya jelek. Ya tapi masa harga di atas 3 juta ya, 3,5 juta, kameranya cuma 2 gini doang sih. Nggak punya kamera ultrawide ataupun kamera makro. Tapi HP ini punya kamera utama dengan resolusi 50 megapiksel ya. Dengan aperture f1.7 tapi belum OIS. Dan satu lagi kamera depth sensor. Miskin kan? Terus kamera depannya cuma 13 megapiksel dengan aperture kecil f2.2. Merek lain di kelas harga segini kamera depannya banyak loh yang udah ngasih 20 megapiksel. Ini masih 13 megapiksel aja. Untungnya hasil foto-fotonya cakep loh buat kelas harga segini. Punya tone warna yang natural ya, nyaris sesuai sama warna asli yang kita lihat. Terus juga dynamic range-nya sendiri, dia tuh berasa cukup kuat. Jadi kalau kita foto dengan background terang, detailnya tetap dapat dan background-nya juga tetap kelihatan detailnya. Pokoknya gue suka sama hasil foto-foto dari HP ini. Dan kalau untuk foto-foto malam hari, pakai mode malam gitu, ini juga udah cakep karena dia nggak maksain terang, tapi tetap bisa ngasih detail yang cukup baik dengan noise yang minim. Dan kalau untuk foto-foto selfie, tone warna tuh dibuat agak lebih merona ya. Beda sama kamera belakang yang natural, kalau ini lebih berwarna untuk tone warnanya. Secara dynamic range juga cukup luas, dan pokoknya udah enak lah dilihatnya hasil foto-fotonya. Sayangnya untuk perekaman video ya, di kelas harga segini dia tuh belum bisa merekam 4K. Maksimal mentok di 2K aja. Tapi untuk perekaman video Full HD-nya dia udah bisa 60 fps. Dan kayak gini hasil rekaman videonya. Oke, ini ada perekaman video pakai kamera depan Full HD 30 fps dengan stabilisasi diaktifkan, kualitasnya kayak gini. Dipakai buat jalan dengan satu tangan aja kayak gini ya. Untuk dynamic range lo bisa lihat sendiri, langitnya putih aja. Sekarang kita cobain kalau misalkan dipakai buat Full HD 60 fps kayak gimana.
Nah, kali ini adalah Full HD 60 fps dengan stabilisasinya dinonaktifkan, karena kalau stabilisasinya diaktifkan itu otomatis jadi Full HD 30 fps. Kualitasnya kayak gini ya, yang 60 fps Full HD. Dan kayak gini nih, kalau dipakai buat 2K 30 fps. Sama kayak yang tadi Full HD 60 fps ya kayaknya, agak goyang kalau dipakai buat jalan kayak gini. Oke, kali ini perekaman videonya Full HD 30 fps stabilisasi aktif ya. Kamera utama, lo bisa lihat sendiri, gue jalannya agak cepat, ini stabil banget. Kita jalan lebih cepat lagi ya. Hampir setengah lari, dan bahkan ini gue sambil lari. Kualitasnya kayak gini. Sekarang kita cobain buat fokusnya kayak gimana. Pindah fokusnya cakep apa enggak. Oke, pindah fokusnya dia smooth banget ya. Nggak perlu pakai ditap, udah langsung pindah fokus. Dan dia pindah fokusnya nggak loncat-loncat. Ini cakep, asli keren, dan detailnya lo bisa lihat sendiri, warnanya juga cakep. Sekarang kita cobain ya, kalau misalkan perekaman videonya pakai 60 fps stabil apa enggak. Kayaknya sih bakalan nggak stabil deh. Tuh kan, kalau perekaman videonya 60 fps Full HD kayak gini, nggak stabil pakai buat jalan, agak goyang-goyang gitu. Pasti sama kayak 2K-nya. Kita cobain ya 2K-nya kayak gimana. Tuh kan, nih kayak gini nih perekaman video untuk kualitas 2K-nya. Bener ya, nggak stabil. Nah, kali ini gue cobain perekaman video pakai kamera depan ya. Ini tapi pakai video yang di blur gitu. Ini kamera depan sama kamera belakang kayaknya kualitasnya bakalan sama kalau untuk di blur kayak gini. Jadi fokus video gitu ya. Gimana menurut lo? Bagus gak? Untuk ngeblurnya cakep gak sih segini kalau menurut lo? Ya, untuk kelas harga di bawah 3,5 juta ya, HP ini tuh worth it sih untuk masuk list pilihan. Karena menurut gue ya, ini baterainya gede, terus dia juga tetap tipis, ramping minimalis, dan desainnya kece abis. Layarnya juga jernih abis. Dan performanya juga udah ngebut untuk kelas harganya. OS-nya juga smooth, terus juga udah bakalan dapat 3 kali Android update. Kalau gue bilang sih, udah, beli aja. Dan gue pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Kita compare ya, sama Redmi Note 15 5G. Harganya mirip-mirip. Mana yang lebih seru?